Keyboy jika digunakan oleh Keyboy, ini bakal berbahaya banget sih. Di last pick, Tolius dengan Barat yang ada di last pick. Itu late game-nya. Siapa yang akan mengambil resiko dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? High risk, high reward. High risk, high reward. Mapuka, Ivo dapatkan ke selanjutnya dan nempel playoff. Barat tepuk tangannya. Semakin malam, semakin ramai kali ini. Sudah mulai penuh juga dari velodrome kita. Balik lagi nih, kita bakal bahas untuk Assassin dengan patternnya Kairi, start orange. Ya, dia start orange. Kayaknya dia menghindari untuk adanya invade terhadap jungle. Dan mengingat bahwa turtle-nya ada di bagian top lane, jadi rotasinya akan fokus ke area bottom lane juga setelah dia mendapatkan purple. Dan satu hal, Lim yang bilang, rotasi unik dari Anafel, itu yang dihindari Kairi. Iya kan, dia nggak mau sampai tiba-tiba jungle dia diambil, kalah start lagi. Dari sisi emblem, ya Barat basic common emblem dan ini udah kayak siap banget untuk mati si Luffy. Ya, kayaknya bakal jadi badan banget, pure badan. Dan sampai mungkin kalau kita melihat dari rotasi awalnya, harusnya Wilderness Blessing hanya akan digunakan oleh Suns dengan rotasi cepat dari Wings by Wings. Itu kayaknya bakal terkoneksikan banget agar rotasi dari Fnatic Onyx bisa lebih berjalan dengan 3-man move atau bahkan yang paling buruk adalah 4-man move. Di Goldfin juga nih harus jadi pusat perhatian. Karena ya balik lagi Kari dan Roger di awal tuh menurut gua salah satu gold laner yang cukup kuat dan susah banget dilawan. Ya, tapi kalau ngomongin nama Kari, main di top, dengan pasti beda lihat di sana. Bahkan fokus, terkena pressure. Kairi lihat kan energi lo. akan coba didapatkan first blood. Anafel dengan positioningnya, dengan dia nge-camp di sana, dia tahu after move yang dilakukan Kairi setelah Cutthroat nggak berhasil. Belok ke kanan, ternyata jawabannya malah tumbang. Kehabisan energi itulah yang tadi terjadi. Tapi ya sih, dia cukup lama bertahan dan Brim. Oke, Trim sangat coba di poking damage yang diberikan oleh Suns. Kondisinya kali ini Suns selalu memberikan pressure terhadap Rob. Banget dari gerakan juga, cuma agak berbeda sekarang nih karena Keyboy-nya bisa bermain bebas dengan Suns. Ya, nggak cuma itu sih, karena dua-duanya assassin jungler. Jadi harusnya perebutan objektif akan sangat menarik karena mereka nggak bisa lama-lama untuk pegangin turtle-nya. Mereka harus bisa fokus kepada kill, karena kill dari assassin adalah objektif. Oke, langsung menangkap Cursor Anafel. Defense menjadi pilihan utama. Dapat penalti Zone. Menutup pasukan dari tim Fnatic Onyx. Meskipun begitu, Kairi dan juga Keyboy berhasil mendapatkan turtle-nya. Karena para pasukan dari tim Evos Glory mereka kehilangan Anafel. Dari sosok dari Dream. Kali ini gak ada jalan untuk pulang. Tapi Cloudgun, the best thing yang bisa dilakukan adalah menghentikan pergerakan dari Keyboy untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam Evos Glory. Oke, korban yang tidak bisa dihindarkan dan lasitnya ada di Keyboy loh. Ya, mungkin pada nggak expect juga karena memang pada intinya dari Suns dengan Federal Air Strike, tapi ya pertukarannya nggak worth it. Oke, tapi Anafel di sana mau tidak mau harus menukar dengan ada Keyboy. Satu poin kill akan didapatkan dan one last hit dari Cloudgun ini dia. Setidaknya Keyboy harus dipanis. Dia udah mengeluarkan flicker, dia udah all in di depan sana ketika ada turtle. Kalau nggak dipanis juga dengan berbahaya. Tapi ketika kondisinya kali ini Luffy langsung membuat para pasukan dari tim Evos Glory kehilangan Flavi, jangkar utama Evos Glory. Timingnya begitu tepat, terlihat tadi di bagian top lane Detona yang betul. Menghindari tim fight yang cukup berisiko, apalagi di bawah turret. Jadi mereka lebih membiarkan Kairi mendapatkan keuntungan dari XP lane-nya. Makan terus Fluffy-nya biar nggak bisa punya badan. Udah jadi item pertama, Heptasis untuk Kairi. Targetingnya nih, sebenarnya Bolton ini bisa jadi makanan. Tapi dari tadi gue belum lihat ada gerakannya ke sana, Bu. Ya, bahkan Anafel kalau kita lihat dari perbandingan itemnya, dia juga build ke arah Hunter Strike. Jadi sebenarnya dia juga punya rotasi. Dan ini dia yang akan menjadi seni dari permainan. Karena kedua jungler ini, assassin ini, gak punya efek imun seperti Hayabusa atau bahkan Link. Oke, the Rising Heroes Anafel terpaksa memberikan damage yang cukup besar, tapi nampaknya Keyboy akan ditimbulkan. Dapatkan the power of retribution. Kali ini di tangan dari seorang Anafel. Ditumbangkan begitu saja langsung instan. Tidak ada punish. Dia memilih untuk mundur. Menuju ke Flavi. Mendapatkan Flavi, tapi nampaknya berpusat dari tim Fnatic yang harus kehilangan Longpay. Dengan sangat instan damage yang diberikan, mereka harus dispray dengan damage dari seorang Anafel. Cutthroat-nya gagal. Dan Kairi, one last hit saja bisa mendapatkan Anafel. Tapi ingat, inilah kegunaan Heptasis. Kalau dia nggak bermain agresif, rugi Dewa Heptasis. Oke, satu buah momen membalikkan keadaan juga dan Deathblow. Mereka melakukan pressure di arah bottom lane. Tidak melepaskan sedikit pun. Bahkan konsisten yang diberikan oleh seorang Keyboy. Di mana keberadaan dari Keyboy kali ini masih coba diperhitungkan. Dengan kondisi yang terlalu lama di arah bottom lane. Dan Flavi datang ini tandanya akan ada tim yang sangat besar. Mereka memilih untuk mundur, sandwich game yang akan terjadi. Kembali Keyboy akan menjadi pilihan utama dan Bravo one for defensive. Kembalikan ada Flavi yang kali ini tidak memiliki penalti dan juga flicker yang akan menjadi korban. One last hit. Flavi still survive in the bottom lane. Tidak ada korban namun Kairi. Kairi!
Advance Gaming, the heroes from Fnatic, Kyrie dan Calvin Renata akan mendapatkan satu momen kill kembali. Mereka dicabik-cabik, baik time yang terlalu mahal dan Onyx membuat sang macan di dalam kandang. Efek teror yang begitu kejam. Fnatic Onyx hanya memberikan pressure saja. Tidak mendapatkan objektifnya, mereka tidak bertarung di bawah turret. Tapi mereka meng-cancel banyak recall yang ingin dilakukan oleh EVOS Glory. Mereka membuat EVOS Glory ragu-ragu untuk pulang. Dan sekarang hanya Annavel yang tersisa untuk bisa keep up dengan gold. Karena dia selesai dengan 2 item, Heptasis. Dan juga adanya Hunter Strike Endless Battle. Sebagai bonus dari cewek karena memenangkan event di area bottom lane. Wah, tapi klasik dari Kyrie. Heptasis Blade of Despair ini yang gue suka dari Fanny-nya Kyrie. Selalu fancy. Langsung cari damage terbesar. Oke, tapi nampaknya Evo Bender juga Sorky Boy. Di depan sana penalti sudah hanya mendapatkan 2. Sans bebas memberikan dan pakai naik cover from Annavel. Berhasil menyelamatkan EVOS Glory. Setidaknya dengan kehilangan 1 point kill, mereka mendapatkan Turtle. Tapi ingat Fnatic Onyx tidak akan bisa meninggalkan begitu saja. Mereka masih mau lebih. Bahkan kalau bisa, mereka akan bertukar dengan lebih banyak lagi kerugian di tangan dari tim EVOS Glory. Bahkan purple buff-nya sudah mulai diinvasi. Sorry kalau purple buff di tangan dari tim. Dan Fnatic Onyx ini bahaya banget. Karena Annavel harus tumbang dengan like and bounce from cewek. Wow, Turtle yang bisa didapatkan seakan tidak berguna, bahkan pressure dari Fnatic Onyx tidak berhenti, mereka mau ambil mid-nya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ngomongin Fanny tanpa purple buff itu emang sulit. Tapi jangan lupakan, dengan adanya seorang Nolan tanpa purple buff, dia tuh lumpuh banget. Iya ya, Nolan tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gauge-nya. Apalagi kita tahu sendiri, purple buff sempat mengalami nerf. Penggunaan energi cost-nya jadi 20% dari 25%. Sehingga secara nggak langsung sebenarnya itu dia item kedua, item yang begitu mahal setelah Tough Goods diselesaikan agar tidak terkena efek sisi dari Ruby. Tapi ya, di balik semua permainan Onyx, memang tidak bisa dipungkiri, Gold Laner, raja tanpa mahkota, cewek, selalu memberikan pressure. Dia nge-outplay, dia nge-make play lim di dua game seperti ini. Bahkan kayak pressure di bawah tadi, itu ada salah satu dari pasifnya cewek loh, yang membuat semuanya jadi kelihatan, karena darahnya pada low kan. Itu yang membuat teror yang Skabe tadi sempat bilang gak berhenti dari Onyx. Itu teror yang mengerikan sih, Lim. Ini benar-benar teori pressure lebih dari objektif. Yang mungkin tim dari Fnatic Onyx yang selesai dengan beberapa item termasuk Green Dragon Spear juga kali ini. Oke, tapi nampaknya dengan ada Feather Aspect di sana, mereka mencoba melakukan flanking. Cloud one last hit, Primal Wall for defensive ini nampaknya membuat seorang Cloud harus mundur. Terlalu banyak soft skill yang keluar, membuat pasukan dari tim Fnatic Onyx. Kalau mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord kali ini, mungkin itu hanya bait aja. Masalahnya nggak ragu sama sekali, Sans pakai flickernya untuk offense. Iya ya, beberapa kali bahkan kita melihat yang ke-trigger flickernya juga adalah Dreams. Jadi ketika Dreams gak punya escape mechanism dari flicker, otomatis teman-teman dari Fnatic Onyx akan lebih berani untuk menabrak. Dan seperti biasa Fnatic Onyx dengan keuntungan goldnya menuju ke 5.000 gold. Seperti yang Coach Cassius bilang tadi, bahwa by data juga Fnatic Onyx selalu bisa menekan lawan-lawannya ketika mereka pegang tempo di early game. Dan tempo adalah kunci dari mereka. Wah, ini early game-nya aman. Untuk lane jauh nih, Be. Kita bahas sedikit soal lane management. Ketika Annavel bertemu dengan Kyrie, di posisi seperti ini, Annavel akan terjepit. Tapi nggak ada solusi lagi, Be. Apakah lane jauhnya akan dibiarin? Kayaknya kalau dibiarin masih oke sebenarnya, karena Annavel setidaknya punya Rose Meteor. Jadi kalau kita akan melihat 1v1, kayaknya mungkin masih bisa di-solve dengan adanya Shield Absorption. Tapi kayaknya nggak begitu lama sih, Lim, harusnya untuk Annavel sendirian. Aku lebih suka kalau seandainya Annavel bareng sama Dreams jalannya. Jadi akan ada stopper. Kalau nanti Fanny dari Kyrie mencoba untuk melakukan solo kill di area top lane. Oke, 3-2 berarti ya. 3-2. Ada yang nge-backup Detona. Menuju ke arah seorang Fluffy. Target utama mereka dengan all in damage yang diberikan. Nampaknya Fluffy tidak jalan untuk pulang. Tidak ada Fluffy, tidak ada Jungler Gaming. Nampaknya di sana free hit dari seorang Kyrie membuat tim dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan keunggulan dengan sangat banyak dan berlimpah. Dan bahkan dia yang bisa set up temponya. Gua mau Lord sekarang, gua mau Lord nanti, gua mau Lord di menit 12. Dan yang penting adalah invite jungle-nya yang gak berhenti. Itu dia pertukaran kedua XP laner. Tapi kalau dibilang worth it, sebenarnya skill yang terbunuh lebih banyak dari Onyx. Betul, tapi lihat di sini Franz. Nyaris. Dengan kondisi dia tidak memiliki flicker, hampir aja dia bisa ditumbangin. Memang skill dikeluarkan lebih banyak daripada Fnatic Onyx, tapi lihat, ketika Luti berhasil menutup jangkar dari tim EVOS, Fluffy, EVOS bahkan nggak punya taring untuk menggigit Fnatic Onyx. Seperti biasa ya, ketika Fluffy benar-benar dihajar habis-habisan, sekalipun dia punya immortality itu teman-teman dari Fnatic Onyx gak akan membiarkan Fluffy stay di dalam team fight besar karena dia punya peran penting dengan penalty zone. Jangkar. Dia bisa meng-cancel gerakan dari Suns juga ketika memiliki Feather Air Strike.
Makanya dari tadi Suns posisinya di belakang banget, biar dia nggak kesentuh juga dengan menggunakan penalty zone. Itulah Fluffy ya, selalu ada pertukaran ketika lawan memakan Fluffy, tapi Fluffy lagi-lagi. Lagi-lagi Fluffy akan menjadi target utama. Ketika flicker dipakai untuk defensif, itu sebuah keuntungan untuk siapa? Suns. Nah, jelas-jelas Lordnya pun masih bisa ke-reset, jadi masih aman sekarang. Pressure-nya masih ada di Onyx. Ya itu dia yang kita sempat tadi bahas. Ketika megang tempo, ketika Fluffy yang tumbang dan bahkan sekarang flicker yang keluar. Dia megang tempo Fnatic, Onyx tinggal pilih Lordnya sekarang atau menit ke-12 itu urusan gua. Ya, mereka yang pegang kendalinya Kendali ya. penuh. Dan ini yang menjadi pembeda ya antara tank jungle versus tank jungle dan juga assassin jungle versus assassin jungle. Gak bakal ada yang lama-lama buat pegangin Lordnya karena itu akan beresiko tinggi ketika pemain assassin pegangin Lord tanpa ada kalkulasi yang tepat. Bahkan jatuhnya kayak ya XP lane-nya yang bakal ngedance gitu kan sama Lordnya. Dia akan nahan badannya dulu, tapi bakal di-commit sepertinya. Di komen begitu saja dengan retribution dari Kyrie. Nampaknya mereka akan menuju ke serang Fluffy. Tapi kalau Fluffy-nya tadi dimakan, dengan kondisi Luffy udah memiliki flicker, dan Fluffy sebaliknya, di saat Lord muncul, mungkin akan bisa one strike push lagi. Masalahnya pilih Lordnya deh. Iya, Bener-bener dia gak ada komplain. kontes. Ya kalau mau di kontes kayaknya by item aja ini udah bener-bener ketinggalan jauh. Rata kanan semuanya Fnatic Onyx unggul secara gold. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS Glory kayaknya agak sedikit ragu untuk bisa maju ke depan. Sekalipun Fluffy, karena Fluffy udah gak punya flicker lagi. Dan kalau kita ngomongin by items, next harusnya bakal menuju ke Antivirus. Karena Blade of Despair sudah ada di tangan dari cewek. Dan 2 burst damage. Kayaknya harus secepat mungkin kalau bisa Fluffy mengamankan Antivirusnya. Gue scannen banget dan bahkan kita lihat di sini Anavel malah berbanding terbalik dengan item Rose Gold Meteor yang dia miliki. Dia butuh tindakan preventif. Just in case tiba-tiba ada ganking kembali terjadi, tapi Dreams di arah bottom lane mencoba untuk buying time, sedangkan di arah top lane membiarkan Lordnya seorang diri dan cepat dengan sangat. What are you doing, Kyrie? Terlalu banyak mendapatkan damage dari turret tadi. Satu buah mistake yang sebenarnya goldnya langsung swing lumayan loh, Be. Lumayan banget. Karena mau bagaimanapun Kyrie juga merupakan damage dealer utama dari Fnatic Onyx. Dan yang mendapatkan poin tersebut juga ada Brans di dalamnya. Jadi assist tersebut akan di-convert menjadi Wind of Nature. Dan Wind of Nature adalah item penyelamat ketika berhadapan dengan Kaida dan cewek. Kali ini 4 melawan 5, EVOS Glory mencoba mencari poin-poin. Menunjukkan lebih, mencari poin tambahan, tapi lihat penalti sana gagal dan sana Fluffy. Membuat Barbat sekarang tim Fnatic Onyx. Mereka berhasil ditumpangkan dengan lebih, tapi ditukar dengan Immortality sang jangkar Fluffy. Itu tidak cukup dan Anavel. Ini dia kesempatannya. Winter Trajan not save the day for this time untuk Sun. Kabel mendapatkan, Kyrie-nya udah mulai datang. Anavel menjadi target utama dan eksekutor. Ini dia, The Calvin Winata. Mencoba untuk mendapatkan Brans. Mencoba untuk dikejar begitu saja. Serigala haus akan darah. Dan Calvin Winata membuat Brans bahkan mundur ketakutan. 3 member yang harus hilang dari EVOS Glory. Tidak ada Kyrie, no problem. Masih ada cewek, masih ada source damage yang bisa diberikan. Bahkan dengan 2 member kali ini, EVOS harus melakukan defense. Oke, tapi ini tidak bisa dipungkiri. Kita lihat permainan yang sangat luar biasa. The Gold Laner, the King Gold Laner tanpa mahkota. Calvin Winata. Wow, permainan team fight 4 lawan 5. Dan Fnatic Onyx masih mampu untuk memakan 3 member bahkan di korbannya walaupun tadi Rose Gold Meteor udah aktif. Tapi ternyata shield absorb-nya nggak cukup untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition dan Cutthroat yang begitu menyedihkan damage-nya dari Kyrie. The Blade of Despair membuat damage yang makin berlipat ganda. Dan kali ini kendali, tempo seharusnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Dan Dreadnought Armor juga lumayan lah ya, tipis-tipis untuk motong damage biar kalau 1 lawan 1 masih aman. Tapi lagi-lagi Lord yang dipegang, pressure-nya tetap sama Onyx loh. Bisa di-reset kapanpun mereka mau. Dan untuk EVOS, sekalinya mereka mau ngintip, ya mau nggak mau mereka harus all-in juga. Gimana Lim? Yang punya kendali Fnatic Onyx suka-suka gue. Itu dia. Benar. Kapan mau dia reset, kapan mau dia start lagi. Temponya terserah mereka tapi Conceal baik. Oke, Conceal Play. Mereka coba untuk melakukan menyisir ke dalam sungai terlebih dahulu. Kyrie Show. Dengan permainan kondisi seperti ini, Kyrie Show di arah top lane membuktikan kalau tim Fnatic Onyx tidak akan melakukan all-in terhadap Mok. Wah ini Terlalu jauh. Fnatic Onyx kayaknya lebih ready sih dalam permainan Assassin versus Assassin dan Teamfight. Oke, teamfight kembali terjadi. Dan satu hal yang cukup mahal diberikan kali ini kalau Kono Purify Gaming. Fluffy target utama, mundur ke arah belakang. Penalty zone for nothing. Apakah lihat di depan sana? Para pasukan dari tim Fnatic mereka mencoba untuk menumbangkan Lave. Dengan Fluffy yang mundur, tapi untungnya satu hal, go flicker dari Fluffy yang keluar. Trigger disiplin yang sangat baik. Itu dia. Tidak ada korban, kebetulan memang ceweknya tidak berada di daerah sana karena eksekutornya ada di cewek. Iya dan bahkan 7.000 damage. Sebenarnya Brans di sini udah cukup banget untuk bermain dengan front to back.
Tapi Brans juga harus menjaga posisinya karena ingat ada Feather Airstrike di sana. Range yang begitu jauh dari Suns akan sangat-sangat mudah untuk menjangkau di mana keadaan dari Kari yang dia hanya mengandalkan Phantom Step bukan Flicker. Oke, tapi nampaknya kita melihat ada sedikit showing map di arah bottom lane memberikan informasi yang sangat mahal untuk tim Fnatic. Onyx Anapel, dia juga nggak boleh sembarangan show. Kita nggak tahu di mana Keyboy berada dan ini bukan Nolan yang dulu dengan imunnya. Ya, dia udah nggak bisa di-buff lagi dari efek stunnya. Cukup terancam memang. Tapi jujur ya, entah kenapa nih kayak pressure landing jauhnya lama-lama makin berbahaya untuk EVOS sendiri, Be. Iya, karena mereka juga harus mengorbankan Anavil kan untuk menuju ke bagian top lane. Tapi sekalinya Anavil show up di area top lane, pasti Lordnya bakal diacak-acak sama Fnatic Onyx. Ditarik ya, biar Anavelnya datang ke sini dong. Jangan jauh-jauh dan langsung aja surprise. Menuju ke arah seorang Flavi kembali menjadi pilihan utama. Penalti zone-nya masih for nothing. Sedangkan di depan sana Anavel mencoba untuk tindakan preventif. Menuju ke arah Suns dan masih gagal. Melihat untuk mundur, damage yang terlalu besar diberikan oleh seorang Brans. Membuat tim Fnatic Onyx mereka harus mundur. Sedangkan lihat EVOS Glory tidak ada tumbang sama sekali. Dan Lord kali ini bisa di tangan mereka tanpa ada counter dan EVOS Glory. Take the Lord. Ini dia take overlord yang cukup menarik dari EVOS Glory bermodalkan 1 point kill terhadap Lutfi. Mereka membalikan keadaannya dan Immortalnya juga nggak hilang. Oh, Lord yang agak cukup lembut nampaknya untuk kali ini ya. Ya mungkin kondisinya tadi Be, yang mungkin momennya nggak bisa terulang lagi. Jadi mereka langsung all in dan dengan Lord dia 2 turret di arah mid lane langsung hilang bahkan dengan Lordnya masih jauh banget. Oke, ini menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk EVOS Glory. Mereka harus bisa memegang momentum seperti ini. Dan bahkan kita bisa bilang, mid turret yang dimana menjadi Suns tempat nge-camping udah hilang dan tidak ada Purple Top untuk kali ini. Makanya nih winning kondisinya udah mulai terbuka Be untuk EVOS. Oke, sekarang tinggal bagaimana caranya untuk eksekusi dari EVOS Glory. Karena mereka udah pegang kendali, jangan sampai mereka membuat mistake atau melepas advantage. Oke, Lord di arah top lane, sayang sekali tidak diselesaikan dengan sangat cepat. Apakah ini menjadi beta banget di depan sana Pedro save free dari seorang Lutfi tidak bisa berhasil menahan semua damage yang diberikan. Mundur ke arah belakang dan bahkan drift di sana Immortality-nya harus pecah. Cewek balik lagi sedikit demi sedikit mereka akan coba maju, mencoba untuk menghajar, mengikis demi sedikit dan bahkan kehilangan seorang Cloudcon. Oh, dibalikin. Ini dia Calvin Windata dan langsung melakukan ke triple kill menuju ke arah seorang Dream. Dan looking for Maniac. Oh my god, ini bencana. One straight push Israelka. Fnatic Onyx membalikan kembali seluruh yang dimiliki dan untungnya nggak ada wave minion. Itu dia 4 member dari EVOS Glory yang harus hilang menyisakan 1 member saja kali dengan respawn time yang jujurnya lumayan lama. Oke, Anavel punya immortality tapi apakah ini cukup? Karena tidak ada teman-teman dari EVOS Glory. 4 melawan 1 posisinya karena Suns akan pegangin untuk wave minionnya. Oke, wave minion yang akan dipegangin oleh seorang Suns. Di mid lane mereka akan coba untuk fokus menuju ke arah seorang Anavel dan juga Pest Turret dengan saat ini sangat hilang. Anavel! Ini bencana! Game kedua di tangan Fnatic! Oh, ini what a epic comeback! Dan terjadi lagi Fnatic Onyx, 1 buah momentum saja yang mereka butuhkan, 1 buah garis lurus, 4 member yang tumbang menyisakan Anavel, gak bisa defense, 2-0 Fnatic Onyx. Sebelum itu